Tugas kita adalah berdoa, memohon yang baik-baik, berharap kepada Allah yang baik-baik. Apalagi dalam sebuah hadis itu ada Allah mengatakan, ana inda zanni abdi, aku ini sesuai dengan persangkaan hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan hal haram dalam kehidupan sosial dan berkaitan dengan hubungan antara anak dengan orang tua. Kita sudah bahas tentang kewajiban atau apa yang menjadi hak-hak anak terhadap daripada orang tua, dan dari segi hukum fikih itu banyak hukum yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita masuk pada fadlu ma jaa fi da'wati al-walidain. Ini berkaitan dengan doa orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau sebelumnya terkait dengan hak-hak materi, pengasuhan, nafkah, nah sekarang masuk pada yang berkaitan dengan non materi. Ini doa, kemudian motivasi. Pertama, bahwa doa itu sesuatu yang dianjurkan. Di salah satu kekuatan orang beriman itu adalah pada doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Maka dalam kondisi apapun, makanya dalam hadis-hadis Nabi SAW itu kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Ada doa-doa petang, pagi, siang, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau perjalanan. Kenapa? Karena ini semua berkaitan dengan kita menghadirkan Allah di setiap aktivitas hidup kita. Bahwa bagaimana kita menyertakan Allah. Jadi kita tidak merasa hebat. Kita sebagai manusia bukanlah siapa-siapa, maka kita sebagai manusia ini dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga setiap saat dan setiap waktu itu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah letak daripada kekuatan doa itu. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Dan juga kata para ulama, dalam doa itu ada harapan. Walaupun disebutkan bahwa ya segala sesuatu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu bagi Allah sudah ditetapkan. Makanya ada yang bertanya, ngapain kita berdoa kalau sudah ditetapkan? Ketetapan Allah itu adalah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berdoa, memohon yang baik-baik, berharap kepada Allah yang baik-baik. Apalagi dalam sebuah hadis itu ada Allah mengatakan, ana inda zanni abdi, aku ini sesuai dengan persangkaan hamba. Maka dalam doa itu ada harapan. Makanya kan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lama tidak dikarunia anak, berdoa, akan disebutkan dalam sebuah riwayat itu 80 tahun beliau berdoa memohon anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahi aku putra anak. Itu 80 tahun. Kita kadang-kadang 1 tahun aja sudah tidak sabar. Ini 80 tahun
sampai kemudian di umur 80 tahun, sampai pada batas usia yang mestinya secara logika itu sudah tidak bisa lagi punya anak, tapi justru disitulah Allah memberikan. Karena Nabi Ibrahim terus berharap, di situ ada harapan, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ya mudah bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Maka begitu juga pada hari ini Bapak Ibu, kita melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumbar, Sumur, Aceh, dan kondisinya mencekam ya, terutama beberapa daerah yang disebutkan di Aceh misalnya, itu sangat parah sekali, sampai kemudian jenazah-jenazah belum bisa dievakuasi, dan ada yang sampai 3 hari, seminggu tidak makan. Begitu berat kondisinya. Kita doakan, disitulah kita selain daripada membantu, berdonasi sesuai dengan apa yang kita punya, membantu saudara-saudara kita, selain daripada itu juga adalah mendoakan. Maka kita memberikan doa-doa terbaik kita, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena bencana, yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Apalagi kalau orang beriman itu bencana, musibah, meninggal reruntuhan, meninggal tenggelam, itu adalah bagian daripada syahid. Mudah-mudahan yang ditinggal, ada yang kehilangan keluarga, kehilangan ini dan lain sebagainya, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, menjaga kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa itu ada harapan. Makanya ketika kita berdoa kan berharap itu dikabulkan. Walaupun ya pengabulannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap di situ ada harapan, walaupun kita tidak boleh memaksa. Ya sudah berdoa, ya Allah, kok belum juga dikabulkan, malas lagi aku berdoa ya Allah. Itu tidak boleh. Karena kita memaksa Allah. Jadi dalam berdoa ini kita berharap, tapi kita tidak boleh memaksa. Karena ini namanya kita meminta, memohon kepada Allah. Jadi dalam berdoa itu ada harapan yang kuat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berdoa, yakinlah kuatkan harapanmu bahwa doamu akan diijabah. Dan juga kata Nabi SAW, berdoalah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Jangan berdoa, ya Allah, kalau engkau berkenan kabulkan, kalau tidak juga enggak apa-apa. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh setengah hati. Kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'a 'abdin min qalbin ghafil. Jadi Allah tidak menerima doa hamba yang tidak sungguh-sungguh. Lalai dia, tidak peduli, yang penting sudah berdoa, terserah engkau lah ya Allah. Itu tidak boleh juga. Tapi kita berdoa dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh harap, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan doa. Dan kemudian juga dalam doa itu kita meminta yang baik-baik. Minta yang baik-baik karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta yang baik-baik kepada Allah. Tidak meminta yang buruk kecuali terpaksa. Misalnya ada kezaliman yang sudah berlebih-lebih, kezaliman orang sudah sangat berlebihan, maka disitulah kadang Nabi terpaksa memohon agar diberikan perlindungan. Kalau masih standar, Nabi mendoakan yang baik.
bagaimana Nabi di Taif. Ketika Nabi ingin berdakwah ke negeri Taif, masuk ke negeri Taif, beliau dilempari batu, mengalir darah dari mata kaki beliau, berdarah. Sampai kemudian malaikat kasihan kepada Nabi SAW. Sampai malaikat bilang, wahai Rasulullah, aturidu an nutabbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Rasulullah, engkau disakiti, padahal tujuanmu adalah untuk berdakwah kepada mereka. Aturidu an nutabbiqa alaihimul akhsyabain. Maukah engkau wahai Rasulullah, seluruh penduduk negeri Taif itu seketika kubinasakan, kata malaikat. Ini tawaran bukan kaleng-kaleng, tawaran malaikat. Kalau malaikat mampu melakukan itu, dalam sekejap hilang semua penduduk negeri Taif. Itu kalau kita yang dibegitukan, mungkin kita membalas, ya malaikat silahkan, kalau perlu jangan sisakan satu pun. Itu kalau kita manusia biasa. Tapi Nabi SAW, Nabi itu berharap manusia itu dapat hidayah. Nabi berharap manusia itu mati husnul khotimah. Nabi berharap umatnya ini semua masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Kata sahabat, emangnya ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang ingkar berarti menolak. Jadi ketika itu Rasulullah SAW tidak menerima tawaran malaikat. Bahkan Nabi mendoakan penduduk negeri Taif, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka belum mengerti. Wa inni arju an yukhrija min aslabihim qaumun ya'budunallah. Dan aku berharap suatu hari nanti keluar dari rahim-rahim mereka orang-orang yang bersaksi terhadap Engkau ya Allah. Makanya hari ini Bapak Ibu, salah satu destinasi orang umroh Taif. Selain pergi ke Mekah yang utama, Madinah, pergi juga ke Taif. Sebagai tambahan inilah, tambahan jalan-jalan. Berdoa itu kan kita harus serius saja. Tapi apa tadi tuduhkan duduk seperti ini, apa sambil berjalan kita berdoa juga, sambil bekerja kita berdoa juga, apakah boleh seperti itu? Boleh. Karena kan berdiri, berjalan itu tidak bertentangan dengan kekhusyukan. Walaupun mungkin bisa jadi mengurangi. Sedang berjalan misalnya, kalau kita terlalu khusyuk bisa pula nabrak orang nanti karena terlalu khusyuk berdoa. Tapi memang afdolnya nanti ada adab-adabnya, coba berdoa di dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat dalam keadaan tenang. Itu afdolnya. Tapi dalam setiap kondisi kita berdoa, berzikir, memang itu yang disunnahkan. Mungkin tidak dengan lisan tapi dengan hati. Jadi intinya bahwa dalam berdoa itu kita penuh harap. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pengabulannya sendiri kita pasrahkan kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab berkata, la yahumuni ad-du'a, la yahumuni al-ijabah. Kata Umar bin Khattab, bagi saya tidak penting bagaimana Allah mengabulkan doa saya. Jadi pengabulannya itu terserah Allah seperti apa. Yang penting bagiku, kata Umar bin Khattab, yang penting aku sudah berdoa. Maka tugas kita sebagai manusia itu adalah berdoa. Selebihnya adalah Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Biarkanlah Allah yang memilihkan. Nanti kan pengabulan doa kita itu ada dalam bentuk memang sesuai yang kita minta, ada juga sesuai dengan apa yang Allah tahu. Jadi yang lain yang kita minta, lain yang dikasih oleh Allah. Kenapa? Ya Allah maha tahu apa yang kita butuhkan.
Mungkin kita minta ini menurut Allah tidak baik, maka dikasih yang lain. Bisa juga doa kita itu dikabulkan dalam bentuk kita dijauhkan dari keburukan. Kita minta kelapangan rezeki misalnya, bisa jadi Allah mengabulkan dalam bentuk Allah hindarkan kita dari bencana, dari musibah, dari berbagai keburukan. Bahkan bisa jadi doa kita itu Bapak Ibu tidak diijabah di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Makanya nanti bisa jadi kita heran tuh, ini amalan dari mana ini? Saya tahu, rasanya tidak mengamalkan ini. Maka kata Allah, inilah balasan doa-doamu di dunia yang belum diijabah. Jadi intinya memang kita sebagai manusia itu adalah tugasnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan adab-adab berdoa, kemudian tata cara. Nah, memang ada di sana kondisi-kondisi terbaik atau waktu-waktu terbaik. Nah, misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Sebaik-baik kondisi orang dengan Tuhannya itu adalah ketika dia bersujud. Jadi sebaik-baik antara kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Nah, kenapa sujud ini menjadi kondisi terbaik kita dengan Allah? Karena di saat itu kita sedang merendahkan diri kita kepada Allah. Jadi kita manusia ini, kondisi kita paling terbaik itu adalah ketika kita merendahkan, menghinakan diri kita kepada Allah. Itulah kondisi terbaik. Gimana Pak? Ya, bahwa dalam sujud itu kondisi kita adalah kondisi yang paling istimewa, kondisi terbaik. Kenapa? Karena kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesombongan di situ, tidak ada keangkuhan, karena kita sedang merendahkan diri kita kepada Allah. Nah, maka gimana Pak? Apa tuh? Oh, tentang ini Pak, berdoa dengan keras. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Jadi berdoalah kepada Allah dengan penuh tadarru' dan samar. Nah, ini nanti berkaitan dengan ini Pak, apa namanya? Jadi berdoa ini tidak boleh dengan suara yang keras di situ, bukan hanya keras dalam artian ini, dalam artian suaranya besar, bukan hanya itu aja. Suara keras di situ bisa juga bermakna bahwa doa itu terkesan memaksa. Jadi terkesan memaksa. Nah, karena kalau terkait dengan doa mengeraskan suara itu menurut para ulama boleh saja, yang penting tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi tidak ada masalah. Misalnya doa setelah sholat berjamaah itu para ulama tidak ada masalah, membolehkan saja. Nah, kalau dalam kondisi sujud tadi itu kata Nabi kondisi terbaik sehingga berdoa itu baik. Nah, maka kata Nabi fa'aksiru minad doa, dalam kondisi sujud perbanyaklah berdoa. Nah, hanya saja karena kita dalam sholat Bapak Ibu berdoa tidak boleh menggunakan selain daripada bahasa Arab. Nah, kalau perlu doanya ma'tsur. Nah, misalnya ya doa-doa yang lumrah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tidak boleh pakai bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Oju misalnya, bahasa Minang, nah itu batal sholatnya kalau dilafazkan. Nah, makanya cukup kalau memang mau pakai bahasa-bahasa yang kita inginkan, maka cukup dalam hati. Nah,
Itu kalau dalam sujud. Dan jangan pula terlalu lama sehingga ketinggalan oleh imam. Atau menjadi imam jangan pula terlalu lama, nanti khawatir ditinggal makmum. Maka imam ya standar saja, kalau dia imam jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena tidak memberatkan makmum. Jadi intinya berdoa dalam kondisi sujud adalah kondisi yang baik. Begitu juga banyak waktu-waktu yang dianjurkan dalam berdoa. Seperti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ad-du'a'u bainal azani wal iqamah la turad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Jadi antara azan dan iqamah. Ini salah satu waktu yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada adab-adabnya, ada waktunya. Maka kita kemudian bahwa bagaimana doa orang tua kepada anaknya ini salah satu menjadi hak anak. Jadi didoakan doa yang terbaik. Apalagi kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabah. 3 di antara doa yang sangat mustajab. Salasu da'awatin mustajabah la syakka fihinna. Jadi mustajab tidak ada keraguan. Jadi memang betul-betul mustajab dan tidak diragukan lagi. 3 doa ini. Apa kata Nabi SAW? Pertama adalah da'watu al-mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi orang terzalimi ini Bapak Ibu bahaya doanya. Mungkin yang terzalimi ini mungkin santai-santai aja dia. Ya udah haknya diambil, terzalimi. Mungkin dia tidak resah, tidak gelisah, tapi dalam kesendiriannya dia berdoa, mendoakan orang yang menzalimi. Ini bahaya. Maka kalau kita menzalimi orang, ini bahaya. Karena doa orang yang terzalimi itu adalah makbul, mustajab. Kata Nabi SAW, mustajabatun la syakka fihinna, betul-betul mustajab, tidak ada keraguan. Tapi kalau kita terzalimi, maka jangan pula kita mendoakan, kecuali kalau kezaliman orang itu sudah berlebihan. Mungkin kita mendoakan agar diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan hati yang terpanggil untuk bertaubat, diberikan hati yang terpanggil untuk mengembalikan hak-hak kita kalau hak kita itu diambil misalnya. Mendoakan keburukan untuk orang lain tidak dianjurkan, walaupun dalam kondisi tertentu boleh. Karena misalnya kejahatannya, maka Nabi pernah mendoakan suatu kaum itu dilaknat karena kejahatannya sudah berlebih-lebihan. Misalnya masyarakat yang terdampak musibah Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara juga mereka berdoa semuanya. Karena itu perbuatan manusia supaya terjadi sebabnya. Apakah dibolehkan misalnya yang pemimpin yang zalim misalnya gitu, berilah laknat, kan ada dibaca di status media sosial tuh, laknatullah ilaihi. Berdosa enggak di situ? Ya boleh saja, boleh. Misalnya ya Allah, laknatlah tangan-tangan yang menjadikan penyebab bencana ini. Boleh, secara umum boleh. Tapi menentukan, menyebutkan orangnya itu yang tidak boleh, Pak. Nanti disebut pula namanya, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Walaupun misalnya kita tahu bahwa ada oknum-oknum yang melakukan kerusakan itu, dan itu bisa menjadi penyebab bencana misalnya. Maka sebaiknya dalam berdoa, mendoakan keburukan seseorang itu tidak menentukan orangnya, tidak menyebutkan. Jadi cukup dengan umum saja gitu. Dan itu boleh dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena kejahatannya sudah berlebih-lebihan. Nah, ini sebenarnya kejahatan terkait dengan alam, merusak alam ini kan sebenarnya kejahatan yang dahsyat juga. Kenapa ya? Karena tangan-tangan oknum yang jahat itulah
serakah, tamak, kemudian berlebih-lebihan, akhirnya alam menjadi murka dan dampaknya luar biasa. Bagaimana kita lihat bayi-bayi ya Allah tinggal sendiri, bagaimana ada yang tidak makan berhari-hari, jenazah-jenazah yang belum bisa dievakuasi. Ini kan daya rusaknya luar biasa. Nah, maka memang kezalimannya juga sangat berlebihan. Nah, jadi intinya mungkin umum saja Pak. Ya Allah, tangan-tangan yang menjadi penyebab bencana ini ya Allah. Tapi yang pertama lebih baik itu ya Allah berikanlah dia hidayah ya Allah. Berikanlah dia petunjuk untuk kembali kepada jalan yang baik, jalan yang lurus. Kalau tidak binasakanlah ya Allah. Jadi pertama kita berdoa agar diberi bimbingan, pembinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mempan, maka kita berdoa pembinasaan. Jadi pertama dibina dulu, tidak bisa dibina, binasakan. Tapi tentu itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mampu, Allah yang Maha di atas segala-galanya. Nah, maka dakwatul mazlum, doa orang yang terzalimi ini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi SAW, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Maka orang yang sedang musafir ini perbanyaklah doa-doa yang baik. Doakan keluarga, doakan orang-orang tercinta. Kenapa? Karena salah satu dakwah yang sangat, doa yang sangat mustajab ini adalah ketika orang sedang musafir. Makanya Nabi SAW, Nabi ini kan doanya diijabah oleh Allah. Doa Nabi itu langsung dikabulkan oleh Allah. Apa yang Nabi minta itu dikasih. Tapi Nabi sendiri itu, beliau kalau ada sahabatnya yang ingin musafir, Nabi minta doa. Maka salah satu yang disunahkan, ya, kalau ada orang yang mau musafir, ada kawan kita yang mau bepergian, maka kita minta doa kepadanya. Maka itu menjadi sunnah Nabi. Nabi sendiri minta doa, minta doa kepada Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin musafir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tansana ya akhi min salihi da'wakum. Kata Nabi, wahai saudaraku, jangan kau lupakan kami daripada doa-doa terbaik. Jadi Nabi itu minta doa. Maka kita juga sama, minta doa kepada kawan. Bisa jadi doa kita belum diijabah, tapi doa kawan yang diijabah. Jadi begitu Nabi mengajarkan bahwa salah satu doa yang diijabah ya doanya orang yang sedang safar, musafir. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, yaitu adalah wa da'watul walidi ala waladihi, yaitu doa anak terhadap, doa orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua terhadap anaknya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa doa yang juga tidak ditolak. Nah, kalau di sini pasti mustajab. Maka salah satu menjadi penyebab anak ini berhasil, sukses, apa yang kita capai pada hari ini, ya mungkin tidak lepas daripada doa-doa orang tua, doa orang tua kita. Kenapa? Karena anak, orang tua yang mendoakan anak biasanya ikhlas, tanpa pamrih dia. Memang betul-betul bermohon kepada Allah agar diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, maka kemudian makanya doanya, ucapannya orang tua itu terhadap anak itu biasanya diijabah. Nah, makanya kalaupun marah bapak ibu terhadap anak, tetaplah mengucapkan yang baik-baik. Jangan yang buru-buru marah. Anak anjing, misalnya gitu. Nanti anak kelakuannya betul-betul kayak itu. Itu tidak boleh. Ini kadang-kadang karena emosi misalnya keluar kata-kata yang tidak baik, akhirnya terwujud. Saya pernah dengar cerita Imam
Imam Masjidil Haram sekarang yang suaranya mantap. Nah, itu dulu kecilnya katanya agak nakal, sehingga dia ada tamu, diambilnya tepung tuh dilemparkannya ke tamu-tamu. Jadi ibunya marah, pergi wahai Sudes, pergi sana, nanti kau jadi Imam Masjidil Haram. Jadi dalam marahnya itu mendoakan menjadi Imam Masjidil Haram. Betul, jadi Imam Masjidil Haram. Jadi dalam marah pun tetap harus kata-kata yang baik. Tidak boleh menyebutkan kata-kata yang buruk, karena bisa jadi itu menjadi sebab daripada diterima, diijabah, dikabulkan oleh Allah, maka kemudian menjadi terwujud. Kenapa? Karena tadi bahwa doa orang tua itu sangat mustajab. Makanya orang tua mendoakan yang baik-baik. Nah, hanya saja di sini nanti kalau berbeda keyakinan, maka para ulama ya mendoakan untuk hidayah. Nah, jadi kadang ada misalnya antara anak dengan orang tua ini beda keyakinan. Kadang di kita ada anaknya yang sudah masuk Islam, orang tuanya belum misalnya. Maka di situ tetap saling mendoakan, terutama anaknya. Maka kita sering menyampaikan bahwa anak yang masuk Islam, orang tuanya belum, jangan sampai memutus tali silaturahim. Jadi tetap tunjukkan bahwa justru dengan masuk Islam itu maka akhlaknya terhadap orang tua semakin baik. Jadi tidak menghalangi. Maka muamalah yang baik walaupun beda agama itu tidak terhalang. Walaupun orang tuanya misalnya belum muslim, tapi anaknya sudah muslim, tetap ya. Tapi kalau ke rumah orang tuanya disuguhi yang haram, maka tolaklah dengan cara yang baik. Itu yang kita sampaikan kepada kawan-kawan yang mu'allaf, para mu'allaf yang baru masuk Islam tapi orang tuanya belum. Nah, dia tetap mendoakan orang tuanya, mendoakan yang baik-baik, mendoakan kesehatan, mendoakan kebaikan dunia, mendoakan diberikan hidayah. Tapi mendoakan terkait dengan kebaikan akhirat, ini kita tidak boleh mendoakan kebaikan akhirat untuk non-muslim. Nah, kita mendoakan apa? Ya, mendoakan hidayah boleh, mendoakan diberikan petunjuk, diberikan hidayah, kebaikan dunia, kesehatan. Nah, itu tugas kita. Jadi tidak terhalang nih, walaupun berbeda keyakinan, bukan terhalang untuk saling mendoakan. Karena ada sisi-sisi yang boleh kita untuk saling mendoakan. Tapi ada juga batasan-batasannya. Makanya toleransi itu Bapak Ibu dibolehkan, tapi tetap pada batasannya. Jangan berlebih-lebihan. Ini kan bulan Desember. Biasanya kadang kita terlalu berlebih-lebihan atas nama toleransi. Jadi jangan sampai ya, toleransi itu kan kita menghargai, saling menghargai, menghargai keyakinan orang, tidak tidak menghalangi orang untuk melaksanakan keyakinannya. Nah, itu seperti itu toleransi. Bukan kita ikut pula memeriahkan, kan itu syiar kan, itu syiar agama, bagian daripada ibadah. Sehingga jangan atas nama toleransi kemudian kita kebablasan. Nah, pada intinya kan kalau toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami adalah agama kami. Saling mendukung. Ya dalam ibadah ya kita saling menghormati. Jadi saudara kita beribadah, kita bantu untuk agar bagaimana beribadah mereka dengan nyaman. Kita beribadah, mereka juga membantu kita bagaimana kita beribadah dengan nyaman, dengan damai, dengan tentram. Jadi pada intinya toleransi adalah menghargai, saling menghargai.
bukan berarti harus saling ikut. mendoakan boleh, mendoakan kebaikan, keselamatan. Maka kalau ada kawan kita non muslim menikah, kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan diberikan kebaikan berlimpah, mudah-mudahan bisa tetap bahagia. Jadi itu doa-doa yang dibolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu salah satu yang dianjurkan kepada orang tua adalah memberikan doa-doa terbaik untuk anaknya. Berikan doa-doa, kenapa? Karena doa orang tua ini sangat mustajab. Kemudian juga ada waktu-waktu yang dibahas oleh para ulama baik untuk berdoa, seperti misalnya doanya orang yang berpuasa ketika ingin berbuka. Kata Nabi SAW bahwa doa orang yang berpuasa ketika ingin berbuka itu juga sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada doa, tentu juga kewajiban orang tua itu adalah intinya berusaha mendukung daripada anaknya terhadap hal-hal yang baik. Jadi tidak boleh memaksa, intervensi, tidak boleh otoriter juga. Makanya walaupun kita sebagai orang tua tidak boleh otoriter, tidak boleh. Pada hal-hal yang baik ya berikan kebebasan. Makanya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpi aku menyembelihmu. Karena mimpi Nabi itu adalah wahyu benar. Beda dengan kita. Jangan pula mimpi menyembelih anak pengen disembelih juga, ini tidak betul. Karena kita ini kalau itu mimpi buruk bagi kita. Kalau Nabi itu adalah wahyu. Itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak, bahasanya itu luar biasa. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai Ismail, sini aku sembelih. Ini adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak begitu. Nabi Ibrahim bahasanya terhadap anaknya itu sangat ini sekali, sangat dialogis. Bahasa dialog, bukan bahasa otoriter, bukan bahasa memaksa. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, wahai putraku Ismail, aku melihatmu dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putraku. Wah, itu luar biasa. Bagaimana pendapatmu? Jadi di situ ada bahasa seolah-olah tidak memaksa. Tapi memang kadang-kadang anak sekarang itu tidak bisa, tidak bisa dengan bahasa dialog. Kadang-kadang harus dipaksa juga. Tergantung konteksnya. Ada yang bisa dialog, ada juga yang kadang harus memaksa sedikit, agak memaksa, karena anak zaman sekarang kan beda dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan tentu orang tua sekarang beda pula dengan Nabi Ibrahim. Kadang-kadang orang tua sekarang ingin dapat seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika diajak berdialog mau disembelih, apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau dapatkan aku di antara hamba-hamba yang sabar. Jadi orang tua itu berhayal-hayal dapat anak seperti Nabi Ismail, sementara kelakuannya itu jauh dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita berharap dapat anak seperti Nabi Ismail, ya jadilah orang tua seperti Nabi Ibrahim. Kalau anak kita jauh dari kelakuan akhlak daripada Nabi Ismail, ya sadar dirilah bahwa kita ini juga jauh daripada akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang ada titik-titik di mana
kita dialog dengan anak, ada tidak otoriter, ini juga penting. Tidak memaksa. Memang ada titik-titik di mana di situ kadang harus dipaksa juga. Dipaksa. Nah, misalnya ya makanya dalam hadis itu ada paksaan untuk sholat, paksaan untuk ibadah. Ini menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi intinya bagaimana orang tua itu menjadi wasilah, menjadi penyebab anaknya itu berhasil di dunia dan berhasil juga di akhirat. Mungkin belum sesuai harapan, jangan sampai dilaknat misalnya, jangan sampai didoakan yang buruk-buruk. Kalau dia belum baik, teruslah mendoakan yang baik, mendoakan petunjuk. Mudah-mudahan suatu ketika hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi berubah. Ini secara umum kewajiban orang